Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Pada video ini, materi yang akan dibahas adalah rumus dan fungsi pada Microsoft Excel. Baik, kita mulai. Sebelum kita masuk ke rumus, maka penting untuk kita memahami apa itu sel relatif dan absolut. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh pada saat kita menuliskan rumus dengan benar, dan juga pada saat kita mau mengcopy paste rumus tersebut. Jadi sel relatif itu apa? Sel relatif adalah sel yang bergantung pada sel tujuannya. Sebagai contoh misalnya sel A2. Misalnya di sini saya tulis lagi sama dengan A2. Maksudnya di sini sel A2. Oke. Sel A2 memang kosong ya, benar. Nah, nih. Lalu saat kita mengcopy paste sel tersebut, misalnya ke kanan, tarik seperti ini. Nah. Oke, coba kita lihat pada formula bar. Pada sel D4 tertulis rumusnya adalah sama dengan A2. Lalu saat kita mengcopy pastenya pada kolom E, F, dan G, maka kita lihat, maka rumusnya berubah. Di sel E4 rumusnya menjadi sama dengan B2. Lalu di F, C2, dan di G, D2. Apa artinya? Bahwa ya, A2 ini adalah sel relatif, bergantung pada sel tujuan. Jadi saat dia di copy paste bergerak ke kanan, maka rumusnya pun ikut bergerak ke kanan. Lalu apa itu sel absolut? Sel absolut ini sel yang tetap. Jadi di sini fungsinya kita untuk mengunci sel ya. Jadi pada rumus-rumus tertentu mungkin kita akan membutuhkan sel absolut ini. Jadi kita butuh untuk mengunci sebuah sel untuk rumus tertentu. Jadi tandanya apa? Ciri khasnya untuk sel absolut itu adalah ada tanda dolarnya. Jadi sebagai contoh saya sama dengan saya klik yang sel A4. Lalu saya ketik pada keyboard F4. Nah, maka di sini akan ada tanda dolar. Oke. Maka hasilnya sel relatif karena pada sel A4 itu tertulis sel relatif. Oke. Nah, tanda dolar ini juga kita bisa mengetiknya secara manual. Oke, ini saya delete sama dengan dolar A, tanda dolar lagi, dan 4. Hasilnya sel relatif. Nah, lalu apa yang akan terjadi saat saya mengcopy paste rumus ini ke kolom atau sel sebelahnya? Kita lihat hasilnya sama, sel relatif, sel relatif. Kita juga bisa lihat pada formula bar, lihat rumusnya sama, tidak berubah. Tidak sama halnya dengan di sel relatif tadi. Jadi terkunci. Lalu untuk sel semi absolut atau semi relatif, kalau tadi sel absolut itu hanya mengunci keduanya ya. Jadi mengunci secara kolom dan baris. Jadi kalau sini saya geser ke kanan secara baris, dia juga terkunci kan, sama. Dan jika saya tarik ke bawah pun, copy paste ke bawah, menarik kolom, juga tetap sama. Nah, kalau sel relatif ini, ia hanya mengunci atau absolut pada kolom saja atau baris saja. Ciri khasnya yaitu dolarnya hanya di salah satu sisi saja. Saya sama dengan A lagi, lalu 4. Nah, kalau seperti ini artinya bahwa sel A4 absolut untuk kolomnya.
tidak pada barisnya. Artinya apa? Saat saya tarik ke bawah, maka hasilnya berubah. Kita lihat pada formula bar sama dengan $A4, lalu saat di bawah, lalu pada rumus sel selanjutnya A-nya tetap, tapi barisnya berubah menjadi 5. Kalau tadi 4, ini menjadi 5. Begitupun selanjutnya menjadi $A6. Oke. Nah, sedangkan jika saya tarik rumus ke kanan, maka hasilnya tetap. Karena apa? Sel A-nya sudah dikunci. Jadi tetap. Oke. Misalnya ini saya hapus lagi. Itu pula sebaliknya jika kita ingin mengunci yang barisnya saja. Sama dengan $4. Ya. Hasilnya sel relatif. Sel A4 adalah sel relatif. Lalu jika saya tarik ke bawah, hasilnya tetap sel relatif. Oke, sedangkan jika saya geser ke kanan, maka hasilnya sel bergantung pada itu. Jadi rumusnya berubah menjadi B4. Oke. Jadi tetap barisnya dikunci pada baris keempat, tapi ia membaca pada kolom B. Kalau yang pertama itu yang dibaca adalah kolom A baris keempat, maka saat dipaste ke kanan, maka yang dibaca adalah kolom B tetap dengan baris keempat, karena baris keempat sudah dikunci. Jadi ini perlu dipahami secara relatif dan absolut, karena ini akan berpengaruh saat kita membuat rumus, agar rumus yang kita buat itu tepat. Selanjutnya mengenai rumus. Nah, ini cukup simpel sebenarnya ya. Jadi untuk rumus di sini ada rumus min, max, sum, dan average. Oke, maaf ini salah. Average. Oke. Jadi kalau min itu adalah rumus untuk menghitung nilai terkecil atau minimum, max untuk menghitung nilai terbesar atau maksimum, sum untuk menghitung jumlah, dan average untuk menghitung rata-rata. Baik, kita langsung masuk saja ke contoh soal agar lebih mudah dipahami. Di sini sudah ada sebuah tabel sederhana daftar gaji karyawan perusahaan X. Ini di bagian keuangan. Di sini ada 5 nama, lalu ada kolom golongan status, lalu ada gaji pokok, tunjangan. Lalu di sini kita ditugaskan untuk mengisi kolom gaji total, kolom gaji setelah potongan. Jadi di sini di bagian bawah tabel ada tertulis bahwa potongan dari gaji total sebesar 10%. Lalu kita juga akan menghitung jumlah rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, dan jumlah data. Baik, kita mulai dengan mengisi kolom gaji total. Kalau untuk gaji total tinggal menambahkan saja ya. Nah, seperti yang teman-teman baca pada modul bahwa untuk penulisan rumus ada beberapa trik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah dengan mengetikkan langsung pada sel yang aktif. Oke. Mengetikkan di sini adalah dengan mengetikkan manual. Nah, ini bisa kita gunakan untuk rumus-rumus yang pendek. Oke, misalnya di sini kan 2.700.000 ditambah 270.000. Maka kita boleh mengetikkan seperti ini, sama dengan 2.700.000 ditambah 270.000, enter. Maka kita dapat hasilnya.
Lalu ada cara kedua, yaitu kita bisa dengan mengetikkan secara manual juga pada kolom formula bar. Nah, kita aktifkan sel yang ingin kita isi, di mana kita menuliskan atau mengetikkan rumusnya sama dengan 2.1000 ditambah 375.000. Selanjutnya caranya juga bisa dengan kita hanya menuliskan alamat selnya saja. Misalnya di sini sama dengan 3.500.000 ada di sel D8, maka saya ketik D8 ditambah 292.500 ada di sel E8, saya ketik E8, enter. Dan yang terakhir, kita menggunakan bantuan mouse sama dengan, lalu kita tinggal mengklik sel yang kita tuju, yang ingin kita jumlahkan. Oke, ditambah, kita klik lagi, enter. Lalu untuk kolom selanjutnya kita bisa menggunakan copy paste. Caranya copy paste bisa dengan menggunakan menu yang ada di menu bar. Di menu home itu ada copy. Lalu kita letakkan kursor pada sel yang akan kita tempatkan hasilnya dan paste. Kita juga dengan bantuan keyboard dengan Ctrl C untuk copy, lalu kemudian Ctrl V untuk paste. Lalu yang ketiga, kita bisa lakukan copy paste dengan cara menarik kotak sudut kanan bawah sel. Setelah tanda plusnya muncul ya, kita tekan mouse lalu tekan ke bawah. Selanjutnya adalah kita akan mengisi kolom gaji setelah potongan. Di bawah tabel sudah tertulis keterangan potongan dari gaji total 10%. Artinya bahwa kita akan menggunakan angka 10% ini untuk menghitung gaji setelah potongan. Nah, disinilah kita akan menggunakan sel absolut. Langsung saja kita tuliskan rumusnya sama dengan gaji total dikurang tanda kurung buka, gaji total lagi dikali 10%. Kita tinggal mengklik pada sel yang berisi tulisan 10%. Nah, lalu kita akan mengabsolutkan sel 10% tersebut dengan mengklik F4. Oke, tanda kurung tutup dan enter. Kenapa kita harus mengunci sel B17? Karena untuk data selanjutnya semuanya menggunakan 10%. Maka 10% harus kita absolutkan. Oke. Ini hasilnya. Selanjutnya untuk mengisi jumlah, kita gunakan rumus sama dengan sum. Buka kurung, langsung kita sorot sel yang akan kita jumlahkan, lalu kurung tutup, enter. Untuk rata-rata rumusnya ada sama dengan average, ketikkan average, kurung buka, lalu kembali kita sorot sel, semua sel yang ingin kita rata-ratakan dan kurung tutup. Nilai terbesar berarti kita menggunakan rumus max. Sedangkan untuk nilai terkecil kita menggunakan rumus min. Nah, yang terakhir ini ada jumlah data. Maka rumus yang kita gunakan adalah count. Kita bisa menyorot di sini boleh, atau menyorot di namanya saja juga boleh, karena count di sini hanya menghitung berapa data saja, berapa jumlah selnya. Enter. Jadi ada 5 data. Oke, selesai. Pada submateri yang kedua, saya akan membahas mengenai fungsi string atau fungsi teks ya.
Jadi di sini ada rumus left, right, dan mid. Nah, di sini sudah dijelaskan rumusnya. Kalau left berguna untuk mengambil beberapa huruf atau karakter dari kiri. Sedangkan kalau right, fungsi right adalah untuk mengambil beberapa huruf atau karakter dari kanan. Dan fungsi mid untuk mengambil beberapa huruf atau karakter dari tengah. Kita langsung masuk ke contoh soal. Sini ada beberapa teks atau kode ya. Ada kata pengantar, aplikasi komputer, rumus dan fungsi. Lalu ada kode 2122-01-EKO002219. Oke, pertama untuk fungsi left. Misalnya di sini untuk kata pengantar, saya ingin mengambil 4 karakter pertama dari sebelah kiri. 4 karakter berarti yang saya akan ambil adalah huruf P, E, N, G. Oke, bagaimana cara kita mendapatkan 4 karakter tersebut dengan menggunakan rumus? Oke, sama dengan left, kurung buka, teks yaitu pengantar, lalu titik koma. Tadi saya akan mengambil 4 karakter, maka di sini akan saya ketikkan angka 4 bertanda kurung tutup. Nah, rumus ini artinya bahwa kita akan mengambil karakter dari sebelah kiri pada sel B16 sebanyak 4 karakter. Enter. Maka hasilnya adalah peng, P-E-N-G. Selanjutnya untuk teks aplikasi komputer, misalnya saya hanya ingin mengambil huruf A, P, dan L. Jadi 3 huruf dari sebelah kiri. Maka sama dengan left, klik selnya, titik koma 3. Lalu untuk rumus dan fungsi, saya ingin mengambil kata rumusnya saja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti saya akan mengambil 5 karakter dari sebelah kiri. Sama dengan left, tanda kurung buka, teksnya, dan 5. Lalu selanjutnya untuk kode 2122 ini, saya ingin mengambil angka 212-nya. Sama dengan left, kurung buka, berarti saya akan mengambil 3 karakter 212. Selanjutnya kita masuk ke right dulu. Oke, biar enak. Kalau tadi left dari sebelah kiri, kalau right kita mengambil karakter dari sebelah kanan. Untuk kata pengantar, saya akan mengambil huruf R-nya saja. Sama dengan right, klik pada sel, lalu 1. Selanjutnya aplikasi komputer, saya akan mengambil kata komputernya. Tadi ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan right, sel, kita klik sel aplikasi komputer, titik koma, dan 8. Selanjutnya saya akan mengambil misalnya 5 karakter dari sebelah kanan untuk teks, rumus, dan fungsi. Hasilnya adalah fungsi. Yang terakhir, misalnya pada kode ini saya ingin mengambil 6 karakter dari sebelah kanan. Sama dengan right, lalu selanjutnya adalah fungsi mid. Sedikit berbeda untuk penulisan rumusnya. Misalnya pada kata pengantar, saya akan mengambil karakter atau huruf G, A, N. Lalu rumusnya kita ketik sama dengan mid. Lalu kita klik sel untuk teksnya,
Lalu di sini start numbernya, huruf GAN. Huruf G-nya itu berada pada urutan keberapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Lalu titik koma lagi, baru jumlah karakter yang akan kita ambil. Tadi saya ingin mengambil GAN, berarti 1, 2, 3. Jadi 3 karakter yang akan diambil. Oke, lalu aplikasi komputer. Saya akan mengambil karakter mulai dari huruf S sampai ke huruf M. Sehingga rumusnya sama dengan ini. Klik selnya, 7, start numbernya 7 dan 6 karakter yang akan diambil. Si spasi kom. Nah, jadi spasi di sini juga dihitung ya. Nah, lalu untuk rumus dan fungsi kita akan mengambil huruf DAN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 3 karakter sama dengan ini. Klik lagi tanda koma, titik koma, 7, titik koma, 3. Begitu juga yang terakhir di sini pada kode, misalnya saya akan mengambil echo sama dengan ini. Oke, 9 dan 3 karakter echo. Baik, jadi itu saja untuk materi rumus dan fungsi. Semoga dapat dipahami dan silahkan diulangi secara mandiri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.